Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang kedua ini kita akan membahas gambaran umum tentang aliran-aliran dalam psikologi dalam konteks sejarahnya. Dan juga kita akan menggambarkan sejarah umum dari bahwa psikologi itu dipengaruhi oleh sejarah secara umum, gitu ya. Sejarah psikologi dipengaruhi oleh perkembangan sejarah dunia saat itu yang terjadi. Jadi psikologi itu tidak mungkin terlepas dari konteks zaman, gitu ya. Bahwa kenapa ada pemahaman psikofisik gitu misalnya, ya karena saat itu bahwa keilmuan itu ditentukan atau banyak dikaji dalam konteks fisik, gitu ya. Bahwa ilmu-ilmu tentang tubuh, ilmu tentang gerak tubuh, gitu ya, itu sangat dipelajari saat itu, yang kemudian orang akan menggunakan pendekatan itu terhadap apa yang disebut dengan psikologi. Apa itu emosi? Ya dikaji dalam konteks reaksi tubuh. Jika kemudian ada pendekatan psikofisik, gitu ya. Nah, dan seterusnya dari psikofisik kemudian berkembang menjadi pendekatan lebih ke mental atau berpikir, gitu ya, kemampuan berpikir yang itu tidak berkaitan dengan fisik. Nah, dan seterusnya, gitu ya, yang itu berkembang dalam konteks sosial, politik, dan budaya. Sosial misalnya dari perkembangan psikologi di Eropa kemudian berkembang ke Amerika misalnya. Nah, itu konteks sosialnya sudah sangat berbeda, politiknya juga berbeda, gitu. Budaya juga berbeda, perkembangan universitasnya juga berbeda antara Eropa dan Amerika, gitu ya. Sejarah-sejarah umum, gitu ya, yang terjadi saat itu, gitu, yang sangat mempengaruhi sejarah-sejarah yang lainnya juga, gitu, yaitu Perang Dunia, gitu ya. Perang Dunia ini sangat mempengaruhi perkembangan keilmuan psikologi, misalnya dalam keilmuan tentang intelijensi, gitu ya. Tes intelijensi itu sangat berterima kasih kepada Perang Dunia 1 dan 2. Kenapa? Karena adanya Perang Dunia 1 dan 2 terciptalah tes-tes intelijensi, gitu ya, alfa dan beta, gitu ya, yang kemudian makanya sekarang di dunia ketentaraan, gitu ya, itu ada bidang, gitu ya, khusus tentang psikologi, gitu ya, terutama untuk seleksi atau memahami psikologi tentara, gitu. Nah, Perang Dunia juga sangat mempengaruhi, sehingga kemudian setelah Perang Dunia itu perkembangannya seperti apa, itu juga mempengaruhi keilmuan psikologi, yaitu misalnya tentang migrasi, gitu ya. Migrasi dari Eropa ke Amerika, gitu ya, karena perang atau karena migrasi besar-besaran sebelum perang itu, gitu ya, dari Eropa ke Amerika, gitu ya, itu juga mempengaruhi kemudian perkembangan keilmuan psikologi dari Eropa ke Amerika, gitu ya. Freud yang sebelumnya adalah orang Eropa kemudian berpindah ke Amerika. Dan juga berkaitan dengan bahwa sejarah psikologi itu juga memperlihatkan adanya diskriminasi, gitu ya, dalam keilmuan psikologi. Ya tentu saja ini dipengaruhi karena kuatnya diskriminasi zaman dahulu itu di bidang apapun, gitu ya, sehingga kemudian dalam psikologi juga terdampak itu bahwa dominasi laki-laki, terutama misalnya agama tertentu, gitu ya, itu juga menghambat, gitu ya, kelompok-kelompok minoritas yang kemudian kurang berperan dalam keilmuan psikologi. Dan ini juga terjadi di bidang-bidang keilmuan yang lain.
Contohnya misalnya dua orang tokoh psikologi perempuan gitu ya, perempuan yang memahami psikologi gitu ya, yaitu Eleanor Gibson dan Sandra Scott, itu yang mempelopori peran perempuan dalam kajian psikologi gitu ya. Nah, ini juga kemudian mendapatkan penghargaan yang besar gitu ya, yang kemudian menginspirasi perempuan-perempuan selanjutnya yang mendalami psikologi. Dan juga kelompok minoritas tertentu gitu ya, atau yang dikaitkan dengan ras tertentu gitu ya. Francis Sumner itu adalah dokter psikologi Amerika pertama gitu ya, Afro-Amerik, yang ini tentu saja ya di sejarahnya memang ya kelompok kulit hitam gitu ya, itu ya kurang dihargai atau kurang berperan dalam keilmuan-keilmuan secara umum gitu ya, sehingga kemudian itu juga terjadi di psikologi. Nah, selanjutnya juga nanti akan ada tes-tes yang khusus yang tidak bias budaya gitu ya, terutama yang tidak mendiskriminasi kulit hitam gitu ya, karena dalam kenyataannya tes itu lebih menguntungkan kulit putih gitu ya. Tes intelijensi misalnya lebih orang kulit putih lebih banyak memperoleh skor tes intelijensi yang lebih tinggi daripada kulit hitam Amerika gitu ya, sehingga kemudian menginisiasi pengembangan tes psikologi bebas budaya. Dalam sejarah psikologi gitu ya, ada dua kutub gitu ya, yang ini juga berkaitan dengan keilmuan sebelumnya gitu ya, bahwa naturalistik dan personalistik gitu ya, itu jadi kajian utama dalam psikologi, bahwa untuk memahami psikologi atau manusia gitu ya, itu ya personalistik, artinya ya masing-masing berlaku secara personal, individu masing-masing itu berbeda dengan individu yang lain gitu ya, sehingga kemudian memunculkan aliran personalistik gitu ya, yang dipelopori gitu ya secara umum oleh Darwin ini ya, sebagai dasar pemahaman keilmuannya saja ya, bukan orang psikologi, dan kemudian Freud gitu ya menyumbangkan ide-ide revolusioner pada ilmu psikologi. Kemudian naturalistik, pendekatan naturalistik menyatakan bahwa konteks sosial dan budaya membentuk individu. Jadi secara alamiah gitu ya, individu itu tidak berkembang ya karena individunya gitu, masing-masing berkembang sendiri-sendiri unik, itu tidak, tapi ada faktor umum yang kemudian mempengaruhi perkembangan individu itu gitu ya. Dan itu ya faktor umumnya ya konteks sosial. Psikologi kelompok-kelompok tertentu itu berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain gitu ya, misalnya psikologi anak-anak Badui, orang-orang Badui di Jawa Barat gitu ya, tentu saja tidak bisa disamakan dengan psikologi orang umum Indonesia gitu ya. Ya karena sosial budayanya sangat berbeda, sehingga kemudian membentuk psikologi yang berbeda, pola pikirnya berbeda, pemahaman tentang dunia itu berbeda gitu ya, tentang perilaku juga berbeda gitu. Sehingga pendekatan naturalistik itu menawarkan perspektif yang lebih komprehensif tentang perkembangan ilmu psikologi. Jadi karena ada konteks yang lebih luas gitu ya, yang sehingga kemudian memberi pemahaman yang berbeda daripada personalistik. Dan kemudian ada usaha untuk menggabungkan gitu ya dua perspektif umum ini, yaitu personalistik dan naturalistik gitu.
ya dimana ada perilaku-perilaku individual gitu ya, yang berbeda satu sama lain orang itu, dan itu tetap dalam konteks sosial budaya, tetapi bahwa individu satu dan individu yang lain itu sangat unik, berbeda masing-masing gitu. Sekalipun dalam konteks sosial yang sama, sekalipun dalam konteks budaya yang sama, tetapi mereka punya kepribadian yang berbeda, takdir yang berbeda, sifat yang berbeda. Ya misalnya kalau dalam budaya atau dalam ajaran agama Islam gitu ya, bahwa manusia itu diciptakan gitu dengan sifat-sifat psikologis yang berbeda gitu ya. Ditiupkanlah roh itu dengan karakter sifat yang berbeda gitu, sehingga kemudian itu ya sifat-sifat manusia itu diciptakan oleh Tuhan gitu, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalam ajaran agama Islam. Nah, itu berarti sekalipun nanti juga ada konteks budayanya gitu, tetapi juga ada konteks ya personalistiknya gitu ya, atau ada konteks ciptaan ilahi yang memang diciptakan sifat manusianya itu seperti itu gitu. Sehingga kemudian psikologi itu memiliki paradigma-paradigma gitu yang sangat berkembang, berubah gitu ya daripada paradigma sebelumnya gitu ya. Tetapi sampai saat ini tidak ada satupun ahli psikologi misalnya menyatakan bahwa psikologi saat ini memiliki gambaran umum yang final gitu, paradigma utuh yang satu kesatuan gitu ya. Oh ini loh, kalau mau memahami psikologi pendekatannya harus seperti ini. Nah itu belum ada seperti itu gitu ya, belum ada yang seperti itu. Sehingga kemudian di sini tahapnya itu adalah tahap pra paradigmatik gitu, bahwa tidak ada paradigma umum, satu paradigma umum yang digunakan dalam mengkaji psikologi. Saat ini hampir tidak ada satu orang yang kemudian dia menggunakan satu paradigma utuh gitu ya, yang menggabungkan banyak pola berpikir, banyak perspektif yang digabungkan menjadi satu kesatuan paradigma gitu, yang kemudian untuk mengkaji psikologi itu tuh nggak ada. Jadi memang ini maka disebut dengan tahap para paradigmatik gitu ya. Tidak ada satupun paradigma yang dominan, terus berevolusi mengikuti perubahan zaman. Nah, secara umum ada 3 pendekatan penting dalam psikologi, yaitu strukturalisme, fungsionalisme, dan behaviorisme. Strukturalisme fokus pada analisis pengalaman sadar dan membongkar komponen dasar pemikiran. Tokoh utamanya adalah Wundt, berusaha memahami struktur pikiran melalui metode introspeksi. Jadi Wundt ini adalah salah satu tokoh pertama yang kemudian komunitas ilmiah mentahbiskan psikologi menjadi metode ilmiah gitu ya. Itu berkat jasa Wundt, dan itu pendekatannya adalah strukturalisme gitu. Kemudian fungsionalisme itu membahas bahwa psikologi itu bukan terdiri dari struktur gitu ya. Oh, ada otak, ada pikiran sendiri, ada emosi sendiri gitu ya. Tetapi lebih ke konteks pengalaman psikologisnya atau fungsinya gitu ya. Fungsi psikologisnya itu dalam konteks apa. Nah, ini dikemukakan atau diawali oleh tokoh psikologi namanya William James di Amerika. Kemudian behaviorisme gitu ya, menolak
analisis perilaku yang teramati atau menolak introspeksi. Nah, ini dengan pola berpikir yang berbeda gitu ya. Behaviorisme menolak pendekatan strukturalisme gitu ya. Dan pendekatan ini dipelopori oleh John B. Watson gitu ya, bahwa pengaruh lingkungan itu adalah faktor yang paling penting dalam mempengaruhi perilaku, dalam mempengaruhi psikologis manusia. Nah, demikian gambaran umum tentang psikologi, sejarah psikologi. Silakan mahasiswa untuk membuat poin-poin gambaran gitu ya, yang nanti diupload dalam spot LMS UPI ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.